Alhamdulillah Tuning kemarin habis pulang dari sini itu kan nangis terus sampai terus dikasih minum air itu sudah tenang. Ya. Alhamdulillah, harus bertahap ya, karena udah lama tertumpuk-tumpuk. Terus ibu ya apa habis makan? Muntah-muntah. Muntah-muntah. Iya, pokoknya begitu keluar dari sini tuh perutnya sudah kayak dikocok gitu. Terus? Saya kan berdua sama adik kemarin. Adik saya juga sama. Begitu. Iya, sampai belum di jalan tuh sudah berhenti dulu muntah-muntah gitu. Ini ini aku jelaskan cerita itu ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak. Itulah caranya aku melawan sihir yang di badan. Sihir bukan berarti orang itu kena sihir. Orang itu bukan berarti orang itu kena sihir, santet orang, bukan. Tapi sihir itu termasuk dari orang-orang ibu yang sama ini makan di jalanan, di warung, terus dapat belanja di pasar. Ibu di pasar, dikelola di rumah, ternyata ibu ngelola itu saking asiknya, saking pikiran orang perempuan itu banyak ya. Masak sudah nggak didoain, nggak Al-Fatihah, nggak Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada kata-kata itu kan salah satu entah bisa entah tidak kan kita lakukan. Ya apa caranya, makanan, minuman yang masuk ke tubuh keluarga kita, anak-anak dan suami kita, orang tua atau saudara kita yang makan itu hadilan barokai kan begitu. Jadi setan yang akan bekerja itu bisa kasarannya minggir lah begitu. Nah lah sini ini makanya aku ini cerita ini tak buat judul ningse kelainan. Loh, ningse loro kelainan. Kelainanku apa? Kelainanku lain dari yang lain. Aku melawan dari yang orang lain lakukan. Yang orang lain ya bukan semua warung, bukan semua, enggak juga, banyak sekali juga yang lillahi ta'ala karena Allah banyak. Tapi kita yang melawan kan yang itu yang kita bahas, bukan yang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala insya Allah sudah barokah di situ. Karena kita jual makanan itu sebetulnya sangat bahaya. Bahayanya apa? Yang kita sajikan pada orang itu dimakan orang banyak, itu kalau nggak ada doanya di situ atau nggak ada keikhlasan hati kita karena Allah, itu tadi penyakit di badan orang itu tadi menanam dosa juga di badan orang, jadi penyakit gitu loh. Makanya saya berusaha sekali makanan yang kita sajikan ini kita doain. Sini Om. Mbak, ini kotoran cukup. Iya, nimbrung. Sini. Iya. Iki Mbak, dijoko kotoran iki. Itu. Jadi saya doain itu dengan tujuan saya itu melawan di situ. Jadi melawan yang orang lain mengisi apa caranya laris, ya apa caranya di situ dapat keuntungan yang banyak, menarik ya apa caranya orang datang, menghalalkan segala cara. Nah, bekerja sama dengan setan, saya hilang itu. Saya pakai, saya doa sama Allah. Ya Allah, setiap pagi, ya Allah, apapun yang saya sajikan, apapun yang saya kasihkan sama orang, entah itu berupa tanaman, entah itu berupa telur, entah itu berupa masakan, atau apapun yang kita berikan sama orang, berikanlah barokahnya.
Oh gitu. Itu aku Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Jadi Alhamdulillah Bu Ning, saya itu masanya kan mengikuti terus. Setiap Bu Ning ada live ada apa tuh saya ikut, ada yang baru-baru itu ikut. Makanya disitulah bisa merubah banyak pribadi saya, merubah ya itu yang dulu mungkin sholatnya bolong-bolong, sekarang tuh jadi takut, itu ya mengikuti ini. Iya alhamdulillah kalau gitu. Jadi kita kan kayak aku kan bukan ustazah atau agama, aku goblok banget, tapi insya Allah di dalamnya ngerti lah. Saya bisa agama, bisa membaca, bisa cerita, bisa tapi gak ngelakon ya percuma. Jadi sedekah harus tapi aku nggak melakukan ya percuma. Jadi aku melakukan sama memberi contoh ya. Yang mau ikut ya monggo silakan, yang enggak ya terserah. Nggak ambil pusing, kita cari pahala masing-masing. Iya, kita cari pahala masing-masing. Jadi ngapain kita itu menunjukkan kejelekan kita terus mencari kejelekan orang lain, orang penting. Yang penting ya apa caranya kita bermanfaat untuk orang banyak, itu aja. Terus soal kebaikannya apa yang kita jalankan, kita berusaha baik. Terus ibaratnya kasarannya zaman saya kan viral-viralan ya ya. Lek anjene kita melakukan sedekah gak viral, sing viral itu yang selingkuh begini ketahuan, yang membunuh ini yang menghabiskan uang sekian yang korupsi sekian, itu yang viral-viral, malah yang gampang dikenal orang. Sing baik-baik mendelep, sama dengan sekarang orang jahat mentang-mentang. Wong sing baik ambles, orang jujur hancur. Kalau orang yang banyak munafik, banyak itu langsung tinggi. Jadi itu, terus orang melakukan kebaikan sekarang nggak ada yang mengenal, tapi kalau melakukan kejelekan bangga. Jadi di situ, jadi kita harus kayak senang kejelekan dilihat orang. Jadi loh sekarang wong selingkuh itu bangga loh. Bangga punya selingkuhan. Oh aku walaupun usiaku sekian, aku bisa berbuat begini kok. Terus orang itu lebih muda dari istriku, lebih cantik dari istriku mau. Aku bisa kok mencari. Loh bukan bisanya, semua orang bisa. Lah terus nang pangerane ya apa tanggung jawabnya? Ya wis kita ikuti aja apa adanya, wis kita ikuti apa adanya. Itu sak lumrah kita bisa. Kita muluk-muluk ya kalau kita nggak mampu tuas kita pusing. Di situ lebih baik kita seadanya aja. Terus ini Bu Ning sekalian tanya, kalau lepas pocong itu apa harus ini orang kena ikatan atau bagaimana gitu? Iya, kalau nggak diikat ngapain dilepas pocong? Lepas pocong itu lepas ikatan. Itu pun banyak di antara pasien di sini yang dilepas pocong juga masih sulit sekali, banyak. Karena apa? Ikatannya yang dimasukkan sudah terlalu harus sabar juga. Jadi kalau mengikuti YouTubeku dari awal itu baru paham. Kalau baru sekarang mengikuti nggak paham. Diceritakan juga nggak paham. Kalau yang dari awal mengikuti pahamnya kenapa? Aku sudah menjelaskan berkali-kali. Orang kena sihir itu sekarang nggak usah jauh-jauh. Sampean kena sihir, sampean kena sihir kan? Ya memang kena sihir. Terus ketemu aku masih berapa kali? Gak bakalan aku mau mengambilkan seluruhnya, apalagi setan kita nggak kelihatan barang. Padahal setan itu, jin itu bentuknya halus-halus itu kan lewat peredaran darah kita. Kalau orang punya indera, yang inderanya tajam, yang kuat. Kalau indera ceketer gitu aja melihat setan cuma satu, cuma dua, di situ ada. Itu bagi aku indera yang ceketer, setan yang ceketer, jin yang kelasnya kelas teri ya, itu. Kenapa sih orang bisa melihat? Itu sebetulnya bukan kelebihan, tapi memang ada salah satu jin atau apa yang sudah itu macam-macam bentuknya juga. Ada yang ilmunya orang ilmu bien itu tumpah sampai tumpah kan, banyak kan ilmu yang ingin bermanfaat untuk orang banyak kan banyak. Sudah masuk ke badan orang kan ya dia bekerja di situ juga. Ya kok caranya berusaha mencari kebaikan gitu. Jadi kalau yang kelasnya tinggi yo kelihatan semua, sampai setingginya ada yang kelasnya sangat kakap sekali yo
siksa kuburnya dengar, orang mengatakan gila, stres, padahal itu dengar, padahal di badannya orang itu ada itu gitu loh. Yang melihat itu dia, bukan orang itu gitu loh. Kalau orang yang sudah setannya kelasir atau kelas kakap gitu, dia tahu di badan ini loh apa rambut apa ini jenis Rambut ari. yes, pokoknya ini loh satu rambut ini berapa setan, ini loh pori-pori ini loh wis dipenuhi setan semua. Nah setan kan bisa berbentuk lek aku lucu, ada orang setannya itu berupa kuntilanak beruan loh. Aku memang mengikuti juga ngomong kuntilanak, pokoknya nebak aja. Karena apa? Dia bisa berubah berkali-kali. Sekarang tik 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 ya berubah-ubah. Kita nggak bisa. Sekarang tadi genderuwo, kemarin tadi monyet. Sekarang itu kita kena tipu nanti kalau kita terbawa di situ. Aku nggak mau. Terus gini Buning, kan ada ya yang kemarin saya lihat itu habis dilepas pocong tuh nggak tambah sembuh tapi tambah parah. Betul. Terus betul. Itu berarti kan nggak cukup sekali ini aja Buning, kalau habis lepas pocong berarti kan mungkin harus kontrol Terus ya sampai betul bersih sekali. gitu. Lepas pocong aku sudah cerita di awal. Habis lepas pocong jangan dikira langsung sembuh. Malah penyakit yang tidak pernah dirasakan pada muncul. Terus nggak usah penyakit, masalah pun nanti bertubi-tubi pada datang. Apa yang dialami itu. Nanti insya Allah tahu kok siapa orang yang itu, nanti muncul dengan sendirinya juga. Terus badan ya kenapa? Seperti tisu ini kan diikat, ini kan dibungkus kan. Pocong kan orangnya ya pocong itu sudah orang mati itu. Yang itu yang ditanam di badannya orang. Di tali, yang nali ya doa. Iya betul. Terus ini kan sudah diambil, ini buang tutupnya. Ini dibuang kan, ini dilepas. Sama dengan ini. Nah ini tisu numpuk-numpuk segini. Kita ambil kan masih ada. Nah kita ambil lagi masih ada. Kita ambil lagi masih ada kan. Ya begitu terus sampai ini nanti habis itu. Terus di sini tisu ini warna memang putih, tapi macam-macam orang pakai nanti. Ibu bisa jadi karena keringatan ngambil. Keringatan kan. Ini gunanya untuk keringatan. Yang kita ambil ini ternyata kukunya kotor. Nah, bisa jadi kan. Terus ada yang kita ambil lagi mata kita kelilipan. Kan? Sesuai fungsinya. Tergantung fungsinya. Terus ini kita ambil tangan kita bisa jadi. Ini lo punya tugas sendiri-sendiri. Walaupun tisu sama dengan ini sebetulnya. Iya. Cuma kita nggak paham di situ. Betul. Tapi setelah saya baca kemarin itu memang betul ini ciri-cirinya tuh ada di apa? Sebetulnya soal ciri-ciri banyak Bu. Cuma aku kan itu cuma singkatan saja. Apa itu Pak? Terus tapi gimana? Sekarang kena sihirnya sudah berapa lama? Gitu aja. Udah berapa lama? Kira-kira 5 tahun, 10 tahun gitu ya? Sempat sudah hampir gila. Nah makanya Bu, ini aku cerita ya. Sihirnya sudah berapa lama? Itu. Seandainya sudah 10 tahun. Lah ketemu aku masih 1 kali 2 kali. Masa sekali langsung 2 kali langsung hilang kan mungkin kan? Iya, betul. 1. 2-nya aku mengambil sampai yang aku tak kasih kontrol 2 minggu sekali. Itu pun sekali kita ngambil. Walau alhamdulillah juga banyak yang aku ambil. Tapi di sana isinya setiap hari. Setiap dia kober. Bahasa kobernya, bahasa syukur-syukur dia bisa. Yang mau ngirim bisa. Nah, sebetulnya setan itu gampang banget, nggak harus dipanggil pakai japi-japi atau enggak. Sebetulnya setan itu dipanggil, setan itu nurut banget sama kita semua. Setan nggak bakalan nolak-nolak dari apa yang kita suruh. Kalau setan itu menolak kita sampai palsu itu. Setan buat trik kita aja, triknya menungso. Seakan-akan dia harus aku biar ikut kamu harus melawan aku dulu. Kalahkan aku, setannya begitu. Nanti perang di situ.
menungsone. Ya apa caranya mengalahkan setan? Setan ya pura-pura kalah. Padahal menang dia. Dengan tujuan apa lo? Aku wis untuk tuan pisan. Aku sudah mendapatkan tuan. Nanti yang dia perintah, aku wis justru orang itu yang dibudak setan itu. Bukan aku ketawa lucu-lucu aja. Setan dipanggil-panggil, dibuat gini. Itu mengendalikan setan begini kan. No. Bukan setan yang mengendalikan justru kita itu yang dikendalikan setan kalau sudah begitu. Makanya kita dilawan lagi. Aku dengan adanya makanan ini, yang makan di sini macam-macam bentuknya. Ada yang langsung sakit, ada yang langsung mumet. Kayak kemarin aku langsung pulang Bu Ning keliang-keliang aku nggak bisa. Yang orang laki-laki dari mana itu wis rup-rup langsung duduk-duduk aja habis makan itu. Aku makanya tak julukin itu kelainan, sakit kelainan. Kelainannya apa? Gedung yang semewah ini menurut aku mewah ya. Memang belum jadi kan, ini belum finish lah. Itu saya lakukan ini, aku jual. Insya Allah saya perbaiki pelan-pelan karena kan sama pengobatan. Anak-anakku kan masih belum bisa. Terus lah di situ bayar aja saya ikhlas nih. Iya kan? Mau makan tambah 2 kali, mau 3 kali, saya ikhlasnya. Nggak ikhlas, nggak bayar, nggak apa-apa. Saya nggak punya uang, nggak masalah. Yang penting hatiku, aku ingin bersedekah di makanan. Sedekahku bukan semata-mata makanan yang tak masukkan di tubuh orang, tapi sedekahku di situ doa di sini untuk melawan mereka yang di badannya banyak itunya gitu. Lah orangnya kan akhirnya tahu, aku berarti habis makan ini berarti ada sesuatu begini. Ada sih yang bandel, jadi enggak terasa apa-apa, enak, nyaman, ada ya macam-macam. Yang jin kan greget santai. Kita ngelawan dia santai. Iya, kemarin katanya habis dibuka gini tuh semua masa lalunya tuh kayak nampak Ingat, semua. karena tak buka masalah ibu ini kemarin. Itu kalau aku Bu, jujur Bu, kalau dulu aku menangis dengan mantan suami yang seperti itu, menangis. Sekarang setelah tahu kenyataannya seperti itu, aku malah bersyukur. Bersyukurku apa? Alhamdulillah aku sama Gusti Allah itu ditutup, terus dituntun. Ditutup itu aja sampai ngelakoni maksiat seperti itu. Terus dituntun, dipertemukan orang-orang yang baik, dipertemukan yang seperti ini, kamu jangan sampai lakukan ini. Itu aja wis, aku hikmahnya ambil di situ. Dulu aku sama mantan suamiku tuh duit itu eman banget, pailit sekali untuk aku sama anak-anakku, pailit sekali untuk aku dan anak-anakku. Terus sekarang Gusti Allah memberi aku rezeki yang sebanyak-banyaknya, ya kan. Terus dulu pada waktu dia punya selingkuhan, aku ini dihina-hina, direndahkan, dicaci maki, dianiaya, disakiti, semuanya ada di situ. Terus selingkuhannya dimanja-manja, dipamer-pamerkan, kalau begini pokok begini, semuanya ada. Ternyata sekarang apa? Aku terkenal seluruhnya, dan terkenalku dengan kebaikan. Terus dia sekarang dapat apa? Tanpa aku dikenal nombik bojoku sama mantan bojoku, ternyata aku sekarang sudah terkenal lagi sendiri. Ya kan? Nah, dulu pada waktu dia kan di PLN di Klet sini. Kalau dia dinas keluar kota, selingkuhannya dibawa kembali, dibawa ke Jakarta, ke Bandung. Sedangkan aku soron di rumah sama anak-anakku, nafkah gak pernah dikasih, kita cari sendiri. Ternyata sekarang aku ditukar sama Allah. Aku bisa kemana-mana, aku bisa kesini, aku bisa tanpa dia ngajak. Allah sudah menuntun semua, sudah dibalik no kabeh. Apa sing kita hilangkan kemarin? Aku minta sama Allah, ya Allah, nangis. Kalau memang maksiat itu doaku Bu. Aku saking sakitnya Bu, sama sholat duha. Ya Allah, apa memang maksiat itu Allah suka? Allah cinta di situ, aku akan maksiat. Aku bilang gitu. Kok deh sing maksiat tuh makmur temenan, lagi ini sing kita melakukan bener-bener malah kok sorot temen urip iki, no. Aku doa itu sama nangis sekali aku.
Terus itu mau sholat duha Bu, jam 10 siang, jam 9 siang sampai jam 10 nangis. Utangku sekarang banyak, aku yang ngomong Bu, kayak orang ini mengadu sama siapa, lah nggak karo pangeran. Utangku banyak ya Allah. Terus anakku 5, aku menghidupi anakku sendiri, cari nafkah sendiri. Si suamiku selingkuhan nih, tok nggak mikir no anak, nggak tanggung jawab sama anak, nggak ngingoni, nggak no semua, Tapi kok mulus lah, aku kok sakit terus, aku bilang gitu. Terus ibu tahu, aku langsung ketiduran. Ya langsung ngantuk berat, ketiduran. Cuma sekejap tidurnya itu, sekejap banget. Sekejap, terus aku langsung mimpi tidur. Mimpi sama di tepuk anakku gini sama ngomong, Ningsih, barang siapa laki-laki maupun perempuan, bila mana dia menciptakan neraka di keluarganya, di anak-anaknya dan istrinya, di keluarganya, dia adalah musuhku. Tapi sebaliknya, kalau orang itu membuat surga di keluarganya dan membahagiakan keluarga yang paling utama, dia adalah aku selalu di situ, gitu. Gitu. Hidupnya akan barokah, keluarganya akan barokah. Yowis tak pakai yuk Bu. Sampai sekarang aku. Jadi yang tak utamakan keluarga itu tak bahagiakan. Jadi aku pun sedekahku kan nggak main-main Bu. Nah itu pun aku yang tak utamakan dulu anakku dulu semuanya tak kasih. Habis anakku, suamiku. Habis suamiku karena satu rumah. Kalau ke bapak kan orang tuaku ada di Surabaya, baru bapak saat itu satu kandung. Terus mertuaku. Terus sama saudaranya. Terus karyawanku yang ada di rumah, terus tetangga kanan kiri. Habis itu sudah melebar. Jadi aku seperti lingkaran begini juga. Gitu. Jadi pusaran ini tak pakai. Ya sudah, jadi aku sedekahku mainnya begitu. Jadi aku nggak main-main, sedekah ini aku jalankan untuk keluargaku dulu. Terus apa yang aku makan tak kasihkan keluargaku dulu. Keluargaku bahagia, senang, ya sudah orang lain baru. Tuh. Jadi nggak usah susah-susah mikir itu. Iya, Allah mau nukar semuanya. Terus aku minta, ya Allah kembalikan suamiku, ya Allah. Aku ini loh ya Allah kembalikan suamiku itu setiap hari, setiap saat, setiap kemana-mana doa itu. Ya Allah kembalikan suamiku, ya Allah. Kalau memang dia jodohku, kembalikan padaku, ya Allah. Bersih dia, dan jadikan pemimpin di keluargaku, jadikan iman di keluargaku gitu. Terus Bu, sini Bu, gak apa-apa makan, mau makan monggo. Jangan takut, jangan malu, jangan apa. Itu makan silakan, yang kenyang-kenyang, bayar seikhlasnya, gak bayar ora popo. Kalau ingin bayar banyak, dompet ditaruh di situ, sekalian ATM dan PIN-nya. Kalau masih kurang, BPKB atau apa diambil. Wis. Nah gitu. Terus itu Mbak ya, yang bagus ya Mbak. Nah itu. Terus doaku itu, aku minta dikembalikan suamiku. Aku ingin punya suami yang seperti dulu. Karena suamiku dulu itu, mantan suamiku dulu itu orangnya baik banget Bu. Gak pernah kemana-mana. Pulang kerja ya sudah di rumah, punya uang ya untuk keluarga. Sudah. Makan pun di kantor, di kesak Bu, gue mulai kasih no aku. Nah itu. Terus setelah punya selingkuhan itu, namanya kena guna-guna, ya sudah lupa semua, hancur sudah. Nah disitulah aku minta nangis setiap hari, setiap saat. Dukun itu pokoknya sak Jawa Timur paling dukun tak lebih kabeh. Kepengin bojoku balik, buktinya nggak bisa. Terus akhirnya apa? Aku minta sama Allah itu suamiku dikembalikan. Jadi suami yang betul-betul jadi imam di dalam keluargaku, iso mimpin anak-anakku. Lu ternyata Allah mengembalikan beda Bu. Suamiku yang itu sama Gusti Allah dipisah dari aku dan anak-anakku. Terus aku dapat suami ini. Suamiku ini bener polisi Bu. Ya Allah, Ibu kalau tahu, aku bahagia banget. Bu, sayang sekali sama anak-anakku, sama aku, jadi sama keluargaku. Terus alhamdulillah, walaupun ya diem orangnya, sabar banget. Kalau aku salah, terus yang keistimewaan dari suamiku ini sampai sekarang nggak bisa hilang, dan saya selalu bersyukur
itu dia melakukan kesalahan 2 kali. Jadi suamiku punya kesalahan 2 kali. Pesan barang yang tanpa ngomong aku langsung pesan barang 1. Terus duanya, wah yang jemput anakku gak dijemput. Si Izan itu anak kecil segini, gak dijemput. Lah pulang kan nyabrang, dia lupa karena nemannya aku di sini. Nah di situ Bu, anakku jalan kaki Bu dari sekolah. Sekolahnya kan jauh. Nah terus diantar orang, itu tak ingatkan di sini jam 1 baru ingat aku. Waduh, anakku belum dijemput tadi kan, pulang sekolah kan jam 11 nggak dijemput. Suamiku sudah linglung, ya Allah lupa aku gitu. Tapi dia bingung, aku nggak ingat sama sekali. Memang biasanya bukan dia Bu, dia lupa lah. Terus sama pas kebarengan salahnya suamiku tuh pesan barang gak ngomong aku gitu. Memang pesan barangnya bagus Bu, pesan besi untuk bangun masjid. Kita kan sekarang bangun masjid di Semunda. Nah itu suamiku pesen, anakku pesen besi itu loh. Jadi double. Lah suamiku tak tanya kenapa sih papa itu kok gak ngomong, padahal kan sudah kita kesepakatan. Papa gak usah mikir bangunan, biar anakku yang, kita kan kompak satu rumah. Anakku ini yang bagian belanja, ini yang ngatur, suamiku yang ngatur duit untuk kemana-kemana, aku yang bekerja. Kita sama-sama bekerja di situ gitu loh Bu. Nah itu loh Bu, Ibu apa yang terjadi Bu? Pulang habis sholat maghrib, dia habis sholat maghrib duduk-duduk ngopi, terus aku berdiri mau masak, menyiapkan untuk makan malam, langsung dirangkul suamiku nangis bujuku. Merasa bersalah. Merasa bersalah, nangis sejadi-jadinya. Langsung aku dipeluk, nangis sejadi-jadinya. Maaf no papa ya ma, papa nggak punya niat, nggak jemput Izan, papa nggak niat belanja ini, pesen ini kesalahannya papa jadi pokoknya papa minta maaf, papa salah besar pokoknya mama enggak. Jadi aku tuh intinya sudah sorong, hidupku sorong, aku mikirkan orang banyak, jangan ditambah-tambahin masalah. Sudah ya itu Bu, sampai sekarang aku lebih hormat lagi sama suamiku. Dulu aku hormat sama suamiku, sekarang lebih hormat lagi udah. Sekarang malah lebih hormat lagi sama suamiku. Karena apa? Ya ini tadi orangnya sangat-sangat untuk Dia sudah dikirim sama Allah yang lah ya, makanya kan aku minta itu tadi. Ternyata doa kita selalu dikabulkan, cuma lewatnya gitu. diganti. Lah iya lewatnya kan. Yang aku dulu sama mantan suamiku duitnya orang pernah dikasih, ternyata sekarang Allah sudah menggantikan, rezeki ditumpahkan. Yang dulunya sama ini ya contoh yang aja, yang kelihatan nyata aja. Dulu aku sama mantan suamiku nggak pernah diajak kemana-mana, malah selingkuhannya yang diajak kemana-mana. Sekarang Allah memberi aku bisa kemana-mana. Iya kan, sampai aku ke luar negeri, ke Palestina, ke Turki, kemana kan bisa. Jakarta malah seringkali nggak pernah bisa dihitung. Ke Tanah Suci juga begitu. Nah dulu jangankan mau wong di rumah melulu koyo mbok Baria. Aku cerita-cerita ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Jadi diuji Allah yang apapun bentuknya, kita tetap bersyukur.